Yo guys, kali ini aku mau ceritain keseruan pendakian aku. Ketemu sama rombongan tupai yang gemes-gemes banget, yang hobinya nyolongin crackers kayak gini. Gimana keseruannya? Tonton cerita kali ini sampai habis. Teh. Dan ini adalah H-1 sebelum pendakian. Aku briefing dulu karena kali ini aku bawa international hikers dari Singapura. Di pendakian kali ini aku naik bertiga. Dan ini adalah carrier Bang Macan alias Bang Sandi, porter kita ya guys ya. Dia tuh kayak bawa barang banyak banget. Ini kayaknya ada di lebih dari 20 kilo. Dan ini tuh saking kreativitasnya dia yang tiada batas ya guys ya. Ini carriernya udah penuh, tapi beberapa barang masih dia iketin di carrier dia guys. Dan kalian bisa lihat kayak bawaan aku dikit banget, maaf banget Bang Macan. Dan sialnya lagi, sebelum pendakian mata aku tuh malah bintitan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa karena ini nggak terlalu mengganggu. Dan ya seperti yang kalian lihat, Bang Macan ini dia bawa equipment pendakian kita, sedangkan aku kayak cuma bawa beberapa snack buat kita dan juga barang-barang pribadi aku. Dan alhamdulillah ya, itu Gunung Kerinci ya kelihatan cerah banget. Kita jalan kaki dari base camp kita menuju ke Labra Homestay buat ketemu sama tamu kita. Dan dari sini nanti kita bakalan dijemput sama pick up transportation. Dan kita ternyata di sini udah bareng-bareng sama beberapa tim dari yang lain. Dan ya lagi-lagi aku ketemu sama Bang Tupai guys. Kalian ada yang kenal sama orang satu ini? Ya kita kayak pura-pura baru kenal aja gitu, padahal udah kenal. Dan tadi sebelumnya tuh kita udah sempat registrasi juga di pos R10, cuma nggak sempat ke record, jadi kita langsung jalan lagi menuju ke pintu rimba. Alhamdulillah ya, terpantau cuaca itu masih cerah banget. Dan semua tim juga terpantau sangat-sangat ceria ya guys ya. Akhirnya kita sampai juga di pintu rimba, dan di sini kita briefing lagi, lebih ke untuk mengingatkan lagi aja gitu sih. Dan habis briefing kita juga sempetin stretching atau pemanasan. Baru deh habis itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita juga sempetin buat check up barang-barang kita lagi, takutnya ada yang ketinggalan kan. Dan gak lupa bikin tos jargon ala-ala. Dan karena udah jam 9:12, ini tim aku jalan duluan. Dan timnya Bang Tupai itu masih nanti bakal nyusul karena mereka nyempetin buat sarapan dulu. Dan kebetulan juga tim aku udah sarapan di homestay. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai memasuki hutan Kerinci Seblat National Park. Di sini posisinya aku jalan duluan, dan di tengah itu ada Mr. Salim, di belakang ada Bang Sandi alias Bang Macan. Dan setelah sekitar 10 menitan kita masuk ke dalam hutan, kita ketemu sama si Owa alias Sumatran Gibbon. Ini kalau jam-jam pagi emang mereka rame banget sih guys, menyambut para tamu alias para pendaki yang datang ke Gunung Kerinci. Dan gak lama habis itu kita udah sampai di pos 2. Dari pos 2 ini sekitar 20 menitan kita sampai juga di pos 3 alias pos Tupai, aka Squirrel Post maybe. Karena emang di sini banyak banget tupai guys. Dan di sini semoga kalian gak ngejudge ya, karena memang tupai-tupai yang ada di sini tuh mereka udah terbiasa sama para pendaki. That's why tupai-tupai di sini tuh pada doyan banget sama snack-snack yang kita bawa. Karena kayak bahkan gak kita kasih aja, mereka tuh bisa mencium snack yang ada di dalam tas kita. Makanya mereka suka datengin gitu loh. Dan menurut kalian ini tuh pro atau kontra kalau kita ngasih makan binatang liar? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya fine-fine aja ya, karena secara emang ini mereka yang minta dan mereka emang doyan. Dan beberapa tupai itu kalau kita kasih snack, mereka bakal langsung kabur dan bawa snacknya itu untuk disembunyiin di pohon-pohon alias rumah mereka. Kayak yang satu ini nih, aku tuh udah siap-siap mau pergi, tapi dia tahu kan aku tuh lagi makan madu untuk re-energize energi aku. Tapi pas aku kasih ternyata mereka nggak doyan. Dan mereka ini bener-bener suka sama coklat guys, apalagi crackers kayak gini. Karena udah kelamaan kita bermain bersama para squirrel di pos 3, jadi kita lanjut jalan lagi. Dan gak lupa di setiap perjalanan kita selalu kontak sama tim-tim kita yang ada di base camp. Jadi ya untuk mengkonfirmasi perjalanan kita sampai mana, aman atau tidaknya gitu guys. Dan singkat cerita di sekitar jam 12.13 atau udah hampir jam setengah 1 kita udah sampai di shelter 1. Di sini kita istirahat makan siang plus istirahat sholat zuhur. Baru deh habis itu lanjut ke shelter 2. Ini kita sampai di shelter 2 itu jam 3.22.
jam setengah 4 ya. Jadi di sini kita istirahat buat makan beberapa snack karena abis ini kita mau lanjut lagi ke shelter 3, yang mana itu adalah salah satu jalur maut yang ada di Gunung Kerinci ya guys ya. Karena memang jalur shelter 2 ke shelter 3 itu mantap luar biasa. Tapi ya akhirnya singkat cerita di jam 4.19 kita udah sampai di shelter 3. Pas sampai sini tuh cuacanya kabut ya guys ya. Jadi pas sampai di shelter 3 ini aku sama Bang Macan mau langsung siap-siapin tenda dan siap-siap untuk masak makan malam. Tapi tiba-tiba kayak kabutnya itu hilang guys, dan ternyata di bawah itu udah samudra alias lautan awan. Jadi ini Bang Macan udah mulai bongkar-bongkar keril dan banyak banget barang kita karena emang ya kita tuh trip mewah ya guys ya. Jadi kita mau beresin barang-barang ini dulu dan set up tenda with a view ya guys ya. Karena terpantau ini pas kita udah mau set up tenda cuacanya cerah banget. Dan tenda udah kelar, aku juga udah pakai jaket karena emang dingin banget. Terus ini juga aku bikin teh. Dan ini tuh Bang Macan gak ada karena dia lagi ngambil air guys. Aku gak tahu dia ngambil air di mana. Jadi sambil nunggu Bang Macan, aku mau siap-siapin bumbu-bumbu plus resep yang mau kita masak. Dan aku tuh nungguin Bang Macan balik itu lama banget sampai hampir sekitar jam setengah 7 sampai udah sunset dia nggak balik-balik guys dari cari air. Ternyata dia nyari air sampai ke jurang yang ada di seberang. Karena kalau musim kemarau Gunung Kerinci ini memang minim persediaan air. Nah pas malamnya kita udah mau siap-siap untuk dinner, jadi kita masak soto.